Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pengoperasian WAN. Seperti kita ketahui bahwa standar WAN itu merupakan atau ditentukan oleh sejumlah otoritas yang diakui termasuk TIA, EIA, Associate Industri Telekomunikasi dan Aliansi Industri Elektronik. Kemudian ada ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, dan IEEE atau Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa WAN itu bekerja pada OSI layer di physical layer dan data link. Nah, di sini kita bisa lihat kebanyakan standar itu bekerja pada lapisan fisik dan data link, di mana kalau di lapisan satu itu ada protokolnya Synchronous Digital Hierarchy atau SDH, kemudian ada Synchronous Optical Networking atau SONET, kemudian ada Dense Wavelength Division Multiplexing atau DWDM. Sedangkan pada layer 2-nya itu biasanya ada broadband, wireless, Ethernet 1 atau biasa disebut dengan Metro Ethernet. Kemudian ada multi protocol label switching atau MPLS, kemudian ada point to point protocol, dan ada high level data link control atau HDLC. Kemudian ada frame relay, ini juga sudah jarang digunakan. HDLC juga jarang digunakan. Kemudian ada asynchronous transfer mode ATM, ini juga sudah teknologi lama. Kemudian terminologi umum untuk jaringan WAN, ada istilah khusus yang digunakan untuk mendeskripsikan koneksi WAN antara pelanggan. Dimana yang pertama itu kalau kita lihat ada data terminal equipment atau DTE. Ini biasanya digunakan untuk terhubung dari pelanggan dari LAN ke WAN. Kemudian ada data communication equipment atau DCE. Nah, device ini biasanya terhubung ke perangkat provider. Sebenarnya DTE dan DCE ini merupakan kabel yang biasanya dihubungkan satu sama lain. Kemudian ada istilah juga namanya Customer Premise Equipment atau CPE. Nah, biasanya di sini DTE maupun DCE berada di perusahaan atau dipasang di perusahaan customer perangkatnya. Jadi nanti dari situ akan dihubungkan ke jaringan internal perusahaan tersebut. Kemudian ada point of presence atau POP. Nah, poin ini biasanya terhubung ke network service provider. Kemudian demarcation point. Nah, ini biasanya perangkat yang berada di perkantoran, kemudian atau di perkantoran yang kompleks ya. Kemudian juga di sini biasanya ada CPE, Service Provider Equipment. Kemudian ada local loop. Nah, kemudian ada local loop, habis itu ada central office, toll network, backhaul network, dan backbone network. Nah, biasanya kalau backbone itu yang memiliki kapasitas yang sangat besar. Nah, kalau di backhaul network itu ya komponen yang multi akses, biasanya di service provider. Kalau toll network itu ya include backhaul, long haul, all digital, fiber optic communication line, ada switch, router, and equipment yang berada di equipment one yang berada di provider. Kemudian central office biasanya local service provider atau building yang digunakan yang terhubung dengan CPE ke provider network. Oke, nah perangkat WAN itu biasanya ada beberapa jenis. Yang pertama voice band modem, kemudian ada
DSL modem, CSU atau DSU, kemudian ada optical converter, ada wireless router atau access point, dan one core device. Biasanya one core device itu menggunakan switch layer 3 atau perangkat backbone yang memiliki high speed. Kalau wireless teman-teman harusnya udah pada tahu. Kalau optical converter, nah ini biasanya menggunakan alat kecil yang terhubung ke fiber optik. Habis itu di sini ada koneksi serial WAN. Nah ini sebenarnya sudah jarang digunakan ya, karena sekarang itu sudah banyak menggunakan fiber optik, sampai ke rumah pun juga sudah menggunakan fiber optik. Nah kalau dulu ini memang banyak digunakan. Nah kalau untuk jaringan menggunakan serial itu biasanya menggunakan atau mentransmisikan bit secara berurutan melalui saluran tunggal. Jadi dia akan mengirim uh, bit secara berurutan. Nah, ini biasanya cocok digunakan untuk jarak yang jauh. Nah, sebaliknya ada komunikasi paralel di mana dia akan mengirimkan bit secara bersamaan, cuman tidak disarankan untuk kebutuhan yang jauh. Kemudian di sini ada perangkat WAN yang tadi. Nah, selain itu ada teknologi yang namanya One Circuit Switch Communication. Ini biasanya digunakan untuk perangkat yang menggunakan jaringan telepon. Jadi akan membuat koneksi virtual khusus melalui jaringan dengan penyedia layanan sebelum komunikasi dapat dimulai. Semua komunikasi menggunakan jalur yang sama. Dua jenis paling umum dari teknologi WAN ini adalah telepon saklar publik atau PSTN dan jaringan digital layanan terpadu atau ISDN. Nah, ini juga sudah jarang digunakan lagi. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah packet switch communication. Nah, packet switch communication ini merupakan komunikasi jaringan paling sering diimplementasikan menggunakan komunikasi packet switch. Kemudian di sini menyegmentasikan data lalu lintas menjadi paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Jauh lebih murah dan fleksibel daripada switch circuit. Nah, jenis umum dari teknologi one packet switching ini adalah Ethernet WAN atau Metro Ethernet, kemudian ada MPLS, ada frame relay, dan ada ATM. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak.